Engkaulah di setiap malamku. Sekarang, aku sepertinya sudah memetik buah yang aku tanam dengan penuh kesabaran. Hari-hari milikku, rasanya semakin indah, seperti kebun bunga yang tengah memasuki masa berbunganya. Warna-warni, menyegarkan mata dan menenangkan perasaan. Kamu gak capek? Nggak capek, saja ada kamu. Seperti halnya raja yang mulai bersikap baik dan mulai bisa menerima aku. Mulai belajar mencintai aku juga. Ya Allah, semoga ini akan selalu menjadi kebaikan. Akan selalu menjadi hari-hari yang berwarna dan penuh cinta. Itu untuk perempuan, kalau untuk laki-lakinya bagaimana? Ya, untuk laki-laki, masa suburnya seminggu setelah kegiatan seksual terakhir dilakukan. Hari ke-47 pernikahanku dengan Raja. Aku berjanji, atas nama Allah, aku akan selalu menjaganya. Agar perasaan dan cinta ini gak akan pernah berubah warna lagi. Ibu, lucu banget. Umurnya berapa? 6 bulan, Mas. Namanya siapa? Namanya Muhammad Rehan. Halo Reha, boleh saya gendong? Jangan Raja. Bu maaf ya, kita berdua baru saja menikah. Jadi kalau ngelihat bayi itu rasanya nyaman sekali. Saya sudah sangat pengen punya anak. Jadi ya siapa tahu dengan saya gendong bisa menjadi pemancing untuk saya bisa segera dapat momongan. Oh, kalau gitu selamat ya buat kalian berdua. Nggak apa-apa kok, digendong aja. Kalau anaknya mau silahkan. Agar nanti Mbak sama emasnya juga bisa cepat punya momongan. Amin. Terima kasih ya. Hai. Ya Allah, semoga Engkau memberi kepercayaan padaku untuk menjadi ibu bagi anak-anak Raja. Dan kami berdua akan berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami kelak. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas syurga 57 hari ini. Semoga bukan hanya 100 hari, tapi sampai akhir hayat kami. Siap-siap ya, Dek. Sebentar lagi kamu punya ayah.
semuanya masih berjalan sempurna. Bunga-bunga masih bermekaran di sekitar kami. Wangi semerbak baunya. Ya Allah, semoga Engkau menjauhkan rumah tanggaku dari cobaan, selalu memberikan keberkahan, dan melindungi pernikahan kami hingga tidak ada yang bisa bermaksud menghancurkan dan mencerai-beraikan kami. Makasih ya Raja. Makasih buat. Ya kamu udah nganterin aku ke sini. Itu kan sudah menjadi tugas saya sebagai suami kamu. Masya Allah, Alhamdulillah aku senang banget dengarnya. Nanti begitu selesai saya jemput ya. Nggak usah Raja, nanti kamu repot bolak-balik. Aku takut kerjaan kamu terbengkalai nanti. Enggak. Selagi saya masih bisa melakukan itu, saya akan antar jemput kamu. Lagi pula setiap hari kamu kerja, mengajar, saya kasihan ngeliatnya. Belum lagi kamu ketika pulang kamu harus mengurusi pekerjaan rumah. Namanya juga ibu rumah tangga, udah menjadi kewajibannya. Ya tapi enggak, kan kita lagi program hamil. Jadi kamu enggak boleh kecapean. Bisumi kan lagi pulang kampung. Jadi aku harus benahin rumah sendiri. Nanti saya akan cariin ART baru. Jadi supaya pekerjaan kamu lebih mudah dan akan dibantu oleh ART. Nggak usah Raja, aku bisa ngerjain semuanya sendiri kok. Mau ngebantah suami sendiri? Ya udah terserah kamu. Aku hamil. Kamu harus tanggung jawab. Apa maksudnya Rani kirim WA seperti itu? Saya pikir urusan saya dengan Rani sudah selesai dari sebulan lalu. Tapi kenapa dia ngechat kayak gini? Apa dia sengaja mau neror saya lagi? Belum puas ternyata dia ganggu rumah tangga saya. Kamu kenapa? Ira, sekretaris saya tadi ngabarin saya, katanya saya harus segera ke kantor karena ada meeting dadakan. Oh, iya udah kalau gitu, aku ngajar dulu ya. Iya. Kamu hati-hati di jalan. Kamu juga semangat mengajarnya. Hati-hati ya. Raja kelihatan tegang banget pas terima WA tadi. Kalau memang dari sekretarisnya, pasti ada masalah dengan kerjaan di kantornya. Ya Allah, berilah suami saya kelancaran dalam segala urusannya. Kamu kenapa? Kok kayak bad mood gitu? Dias bingung, Bu. Kayaknya Mas Iqbal marah deh sama Dias. Soalnya dia nggak ada ngubungin dia sampai sekarang. Memangnya kamu ada hubungan apa sama Iqbal? Dias pernah disewa, Bu, sama Mas Iqbal. Disewa? Nah Iqbal sewa kamu, buat apa? Ya disewa buat dibayar lah. Iya, nah Iqbal sewa kamu terus dibayar. Maksudnya kamu selama ini kamu jadi perempuan yang... Ya ampun Ibu, ya enggak lah, bukan kayak gitu. Dias nggak mungkin lah perempuan kayak gitu. Ya terus? Ya Dias disewa untuk jadi pacar pura-puranya Mas Iqbal. Terus? Ya nggak ada keterusan, Bu. Cuman sebatas pacar pura-pura doang. Udah. Ya kirain. Tapi setelah dipikir-pikir, dia nyesel deh, Bu. Jadi pacar pura-puranya Mas Iqbal. Nyesel banget. Kenapa? Kamu nyesel karena nggak jadi pacar beneran? Atau kamu pengen jadi pacar benerannya Iqbal ya? Apaan sih, Bu? Ya enggak lah. Siapa juga yang mau jadi pacaran sama Mas Iqbal?
Sorry ya. Dias, kalau ibu lihat nih dari gelagat kamu, kayaknya kamu suka deh sama Iqbal. Iya kan? Enggak lah Bu, ini ngapain juga suka sama Mas Iqbal yang super nyebelin itu? Ya kalau nyebelin, kenapa dipikirin? Enggak, siapa yang mikirin? Ya nggak dipikirin, tapi dibatinin, ya kan? Ya enggak lah Bu, lagian nih gak mungkin dia pacaran sama Mas Iqbal. Yang ada dia semakin pusing, makin bete setiap hari. Atau jangan-jangan Iqbal udah punya jodoh kali, jadi nggak ngehubungin kamu lagi. Ya mau dia punya jodoh, mau nikah, mau ngapain kek, terserah, bodo amat. Udah lah Bu, dia mau berangkat kuliah. Hati ya. Assalamualaikum. Salam. Gimana mungkin Rani bisa hamil? Apa saat malam Mona dibunuh, saya beneran melakukan hubungan badan dengan Rani di villa itu? Rani. Enggak mungkin. Malam itu, saya nggak merasa melakukan apapun dengan Rani. Saya pingsan, dan saya nggak sadarkan diri. Dan tiba-tiba begitu bangun, sudah ada Rani di ranjang saya. Semua ini pasti rekayasa Rani. Dia pasti cuma pengen ngejebak saya. Dengan alasan itu, Rani nggak ada berhenti yang meneror saya terus-menerus. Dan saya harus tegasin ke Rani, supaya dia nggak mempermainkan saya lagi. Gimana mungkin Rani bisa hamil? Apa saat malam Mona dibunuh, saya beneran melakukan hubungan badan dengan Rani di villa itu? Rani. Enggak mungkin. Malam itu, saya nggak merasa melakukan apapun dengan Rani. Saya pingsan, dan saya nggak sadarkan diri. Dan tiba-tiba begitu bangun, sudah ada Rani di ranjang saya. Semua ini pasti rekayasa Rani. Dia pasti cuma pengen ngejebak saya. Dengan alasan itu, Rani nggak ada berhenti yang meneror saya terus-menerus. Dan saya harus tegasin ke Rani, supaya dia nggak mempermainkan saya lagi. Halo, Maksud kamu apa, Rani? kamu pasti udah baca kan WhatsApp dari aku? Paham dong maksudnya? Rani, kamu jangan main-main sama aku. Aku nggak main-main, aku serius. Aku nggak percaya. Kamu sengaja kan neror hidup aku supaya hidup aku nggak tenang. Siapa sih yang neror kamu? Aku juga mau hidup tenang. Hidup aku akan tenang setelah kamu nikahin aku. Karena aku nggak mau melahirkan anak ini dan dia nggak punya ayah. Stop drama kamu, Rani. Aku tuh udah muak sama drama kamu. Siapa yang drama? Enggak. Kamu pikir aku percaya? Itu pasti akal-akalan kamu kan? Yang bilang bahwa kamu dihamilin oleh aku. Aku nggak bohong sama kamu. Aku emang beneran hamil. Kamu harus tanggung jawab. Nggak bakal, Rani. Aku nggak bakal bertanggung jawab sama sesuatu yang nggak pernah aku lakukan. Tega kamu yang ngomong kayak gitu. Lupa apa yang udah kita berdua lakuin di hotel. Aku udah coba nolak, tapi kamu terus nggak mau lepasin aku, jadi aku terpaksa ngikutin apa yang kamu mau. Ran, terjadi maksudnya apa? Kamu nggak sadar ya kalau kita udah tidur bareng?
Dengar ya Rani, aku ngerasa aku gak pernah melakukan hal yang kamu tuduhkan. Karena saat itu kondisi aku lagi pingsan, jadi aku gak mungkin yang namanya meniduri kamu. Tapi aku sadar sama semua yang kamu lakuin ke aku. Enggak, aku gak pernah melakukan itu. Kalau kamu nggak mau ngaku, biar aku yang ceritain semuanya ke papa kamu. Papa gak boleh sampai tahu masalah saya sama Rani. Karena saya yakin dia pasti masih menyimpan kecewa sama saya. Dan gak mau saya buat kesalahan lagi. Jadi saya harus selesaikan masalah saya sendiri. Oke begini, aku gak mau bahas ini di telepon. Kita ketemu sekarang di Cafe Kirana. Ya udah, aku kesana sekarang. Kamu cepetan ya, aku tunggu. Ya ampun, baru saja saya rukun dengan Arsy, tapi malah ditimpa masalah lagi. Gimana saya bisa membina rumah tangga yang harmonis sama Arsy, sementara Rani terus-menerus mengganggu ketenangan saya. Astagfirullahaladzim. Hampir aja. Gimana, Bal? Program hamil Arsy sama Raja. Apa mereka masih main-main? Kali ini enggak, Om. Sekarang ini Arsy sama Raja kelihatan serius, Om, untuk promil ini. Bahkan yang aku lihat, mereka tuh kayaknya udah gak sabar untuk dapetin anak. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Rama juga pasti tenang, dia senang ngelihat Raja sama Arsy sekarang sudah bahagia, akur, harmonis, Bal. Pasti, Om. Tapi, Om, kita gak bakal tenang, Om. Sampai kita bisa menemukan siapa pembunuh almarhum Rama. Kalau untuk masalah itu ya mau gimana lagi, Bal. Om lihat dan Om nilai sepertinya kasusnya itu seperti jalan di tempat. Pada akhirnya kita harus ikhlas, Bal. Enggak sih, Om. Enggak. Aku gak bakal nyerah, Om. Aku bakal kejar terus si pembunuh itu sampai dia bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal, Om. Harus itu. Maksud kamu gimana nih, Bal? Apa kamu udah tahu tanda-tanda jejak pelakunya? Enggak, Om. Enggak juga kok. Ya, aku cuma kebawa emosi aja tadi. Ya, tapi tetap aja kita harus kejar sampai pembunuh itu kita dapatkan, Om. Ya, tapi Om pesan sama kamu ya, Bal. Tolong kamu jangan main hakim sendiri. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian. Dan ini negara hukum. Om nggak mau kamu kenapa-napa. Ya? Iya, Om. Dan satu lagi Om minta tetap jaga rahasia ini dari Raja. Jangan sampai dia tahu kalau kecelakaan kakaknya itu mau ditabrak sama orang. Om nggak mau emosinya nggak kekontrol, Bang. Ya. Arsy, mungkin ini saatnya aku harus ngucapin selamat tinggal ke kamu. Aku harus pergi bukan karena aku gak yakin untuk mendapatkan cintamu. Tapi aku harus ngindarin kecurigaan polisi. Sebesar rasa cinta aku ke kamu, Arsy, aku harus ngindarin kamu untuk sementara waktu. Karena kalau Iqbal atau polisi tahu aku tetap ngejar-ngejar kamu, mereka pasti bakal curiga kalau aku penyebab kecelakaan yang menewaskan Rama.
Arsi, sayangku. Aku harus ninggalin kamu untuk sementara waktu ini. Aku harus pergi ke Singapura. Halo, Lagi di mana lo? habis packing, mau ke Singapura. Urusan kantor, shopping, sampai jalan-jalan. Gue ada tugas dari kantoran. Dan gue bakal lama di Singapura. Terus lo mau tinggalin gue sendiri dengan urusan Arsy sama Raja? Apa boleh buat, Ran? Gila, udah gak ada pikiran lo ya? Terserah lu mau nyebut gue kayak gimana, Ran. Jadi lo udah nyerah? Lo akan nyerahin perempuan yang lo cinta ke Raja? Laki-laki pengecut lo. Udah lah, Ran. Kita juga udah nyobain segala cara kok buat misahin Arsy dan Raja. Tapi kenyataannya apa? Mereka malah makin dekat. Makin kuat hubungan mereka. Lo jangan langsung percaya gitu aja, Dim. Apa yang kita lihat bisa jadi nggak sesuai sama kenyataannya. Bisa jadi mereka sembunyiin sesuatu, padahal mereka dalamnya tuh hancur. Lo juga harus stop nipu diri lo sendiri, Ran. Cuman gara-gara lo juga nggak berhasil dapetin Raja. Enggak, gue yakin gue bakal berhasil. Begitupun lo pasti bisa dapetin Arsy. Sorry, Ran. Ada hal yang lebih penting yang harus gue selesain di Singapura. Kalau nggak bisa-bisa gue selamanya di sana. Ya please dong, Dim. Lo jangan tinggalin gue sendirian. Gue nggak bisa dapetin Raja kalau lo juga nggak berjuang buat dapetin Arsy. Lo harus percaya sama gue. Karena sekarang gue punya satu senjata untuk menghancurkan Raja sama Arsy. Tapi gue nggak bisa lakuin ini sendirian. Gue butuh lo. Apalagi rencana lo? Ya gue nggak bisa ngomongin di telepon. Kita ketemu aja dulu sekarang. Untuk bahas masalah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu Arsy. Bu Fatima panggil saya ada apa, Bu? Begini, Bu Arsy. Saya mau membahas soal rencana lelang buat donasi sekolah TPA di pedalaman terpencil. Masya Allah. Saya sangat setuju, Bu. Dan saya akan bilang sama suami saya yakin banget suami saya akan ngedukung. Ya, ini brosurnya sudah saya siapkan. Silahkan diterima ya, Bu. Saya izin baca sebentar ya, Bu. Masya Allah. Brosur ini akan saya tunjukin ke suami saya nanti di rumah. Terima kasih ya, Bu Arsy. Dukungan Pak Raja sangat kami harapkan. Insya Allah, untuk isu sosial dan kemanusiaan seperti ini, saya yakin banget suami saya akan mendukung. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Arsy, saya tunggu di depan ya. Iya, Raja. Ini kan vitaminnya Raja. Kok nggak dibawa ya? Ya udah aku bawa aja deh. Ini kan vitaminnya Raja. Ketinggalan di tas aku. Ya Allah, aku tadi lupa ngasih di mobil. Kasihan Raja kalau sampai nggak bisa minum. Aku harus segera kasih lagi ke dia. Bu Fatima ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, udah cukup Bu Arsy. Saya cuma mau omongin itu aja kok. Kalau gitu saya izin pamit sebentar ya, Bu. Saya mau ke kantor suami saya dulu. Vitaminnya ketinggalan di tas saya. Saya mau anterin. Sekalian saya mau kasih brosur ini. Terima kasih ya Bu Arsy. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Permisi, Dok. Pasien untuk saya masih ada? Untuk hari ini sudah tidak ada, Dok. Oke. Ya udah kalau gitu tutup aja ya pendaftarannya dan kamu boleh pulang. Baik, Dok. Saya pulang duluan ya, Dok. Permisi. Ya. Beberapa hari di Jakarta, kok rasanya gue kesepian banget ya? Gue kenalnya cuma sama Iqbal doang. Tapi kan dia masa lalu gue. Masa iya gue hubungin dia sih? Bodo amat nih, gue telepon aja. Renata. Ternyata nomor lamanya masih aktif. Dia pasti punya nomor baru gua dari Rani adiknya. Mau ngapain sih dia? Udahlah Renata. Mau ngapain lagi sih kamu? Bal, kamu apa kabar? Baik. Bal, kamu kenapa sih nggak pernah bales chat dan angkat telepon aku? Aku lagi sibuk, sorry. Kamu masih marah ya sama aku? Marah kenapa? Ya, marah karena masa lalu kita. Masa lalu kita kenapa? Jangan gitu dong, Bal. Iya, kenapa? Karena aku pernah nolak lamaran kamu. Terus? Aku ninggalin kamu dan aku pacaran sama cowok lain. Oh, Bal, kamu kalau mau marah, kamu marah aja sama aku. Kamu jangan dingin kayak gini dong ke aku. Aku jadi bingung ngadepin kamu tuh harus kayak gimana. aku udah lupain kok kejadian itu. Satu paket dengan semua masa lalu kita. Dan kamu. Malah kebalikannya sama aku. Kamu nggak mau nanya kebalikannya apa? Bukan urusan aku. Ya udah deh, aku jawab walaupun kamu nggak nanya. Karena aku tahu sebenarnya kamu tuh penasaran kan? Cuman kamu gengsi buat nanya sama aku. Sebenarnya aku galau semenjak aku ninggalin kamu. Walaupun udah ada pengganti yang lain, tapi aku masih nggak bisa lupa sama kenangan kita, Bal. Aku juga sebenarnya. Tapi untuk kembali sama kamu, rasanya nggak mungkin. Karena kamu benar-benar sudah buat aku patah hati, Renata. Kalau kamu nggak sibuk, aku pengen banget ketemuan sama kamu, Bal. Buat apa? Ya, aku mau bicara soal masa lalu kita. Siapa tahu dengan kita keluar dari masa lalu, kita bisa menemukan masa depan yang baru. Maaf, aku nggak ada waktu buat ketemu sama kamu. Ya kamu nggak usah nemuin aku, biar aku yang nemuin kamu. Maksudnya? Aku sekarang udah ada di lobi rumah sakit, tempat dimana kamu praktek. Selamat siang, Bu Arsi. Selamat siang. Saya mau ketemu suami saya. Sebentar ya, Bu. Saya telepon Bu Ira. Ira? Ira siapa ya? Bu Ira, sekretaris barunya Pak Raja, Bu. Maaf, Bu Ira. Ini ada Bu Arsi datang. Istrinya Pak Raja mau ketemu Pak Raja. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Sekretaris menuju ke sini. Bu Ira, ini Bu Arsi, istrinya Pak Raja. Selamat siang, Bu Arsi. Perkenalkan saya Ira, Bu. Sekretaris barunya Pak Raja di sini. Saya mau ketemu sama suami saya. Apakah ada di ruangan? Tapi Pak Rajanya belum sampai ke kantor, Bu. Baik, kalau gitu saya telepon aja. Baik, Bu.
Ternyata Rani memang gak akan pernah berhenti. Dan dia akan selalu menjadi batu sandungan pernikahan saya dengan Arsy. Tapi saya gak menduga akan sejauh ini kejadiannya. Apa benar Rani hamil anak saya? Apa hanya karena saya tidur bersama Rani di villa malam itu, lantas Rani bisa hamil secepat itu? Arsy, situasi nggak pas kalau saya angkat telepon Arsy sekarang. Maafin saya Arsy, terpaksa saya harus bohongin kamu. Tapi ini demi kebaikan kita bersama, Arsy. Kalau semuanya sudah jelas, baru saya akan ceritakan dan jujur sama kamu. Itu Rani sedang menunggu. Sebaiknya saya temuin dia atau pergi saja. Nggak usah pedulikan dia. Tapi kalau saya menghindar, dia pasti akan semakin mengejar saya, bahkan meneror saya. Lebih baik saya temukan dia, selesaikan masalah saya sama dia, kemudian saya pergi. Maaf Arsy, aku nggak bisa jawab sekarang. Aku lagi di ruang meeting. Sekretarisnya bilang Raja belum datang ke kantor. Tapi kenapa Raja bilang dia lagi di ruang meeting ya? Apa jangan-jangan Raja udah datang? Terus dia langsung ke ruang meeting jadi sekretarisnya nggak tahu. Ya Allah, masa si Raja bohong? Tapi kenapa? Dan untuk apa? Lagi ada di mana dia sebenarnya? Gimana Bu Arsy? Apa Pak Rajanya sudah menuju ke sini? Suami saya lagi meeting di luar. Tapi Pak Raja hari ini sedang tidak ada schedule meeting di luar. Barusan kirim pesan ke saya kalau meetingnya dadakan. Oh, gitu ya Bu Arsy. Pantesan aja Bu Arsy nggak tahu kalau Pak Raja belum ke kantor. Ini ada vitamin suami saya. Saya titip Mbak aja ya. Baik Bu Arsy, nanti saya taruh di atas mejanya Pak Raja ya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Bu Arsy. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yakin Iqbal nggak mungkin bisa nolak kedatangan aku. Karena aku punya sejuta cara supaya dia mau nurutin kemauan aku. Hai. Akhirnya kamu muncul juga. Aku kira kamu bakal nolak kedatangan aku. Karena kalau kamu nggak nemuin aku yang akan datang nemuin kamu. Maksudnya? Ya, aku yang datengin kamu ke tempat praktek kamu. Kamu ngapain nemuin aku? Jutek banget sih kamu. Ada keperluan apa? Ada yang perlu aku bicarain sama kamu. Soal? Nanti kita ngomonginnya sambil makan siang yuk. Jangan bilang kamu udah kenyang, karena aku tahu kamu belum makan siang, ya kan? Ya, kita kan bisa ngobrol di sini aja. Nggak perlu keluar. Kenapa? Kamu takut kalau makanannya nanti nggak ketelan kalau aku ada di depan kamu? Ya udah, mendingan kamu pesen minuman, aku yang pesen makanan. Mau ya? Mau ngobrol di mana? Terserah kamu, aku ikut kamu aja.
Yuk. Masih sok jual mahal sih dia. Maklum deh, karena dia kan masih marah sama aku. Tapi aku yakin lama-lama pasti ulu juga hatinya. Udah sebulan kita nggak ketemu. Kamu nggak kangen sama aku? Hubungan kita udah selesai ya. Itu menurut kamu kan? Aku tetap masih belum terima sama perpisahan kita berdua. Aku masih sering kepikiran kamu. Iya, makanya dari sini aku mau sudahi ini semua. Dan stop untuk teror kehidupan aku dan keluarga aku. Aku nggak pernah maksud buat neror kamu. Aku cuma mau kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya apa? Aku beneran hamil. Tapi aku ngerasa gak melakukan itu, Ren. Ya aku yang bisa ngerasain. Tapi aku gak pernah melakukan itu. Kenapa kamu marah sama aku? Aku tuh korban. Kenapa kamu jadi marahin aku? Ya gimana aku gak marah? Kamu menuntut aku untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang gak pernah aku lakukan. Kenapa sih kamu gak mau ngakuin? Aku gak pernah ngelakuin. Terus kenapa kamu paksa aku untuk mengakui? Dan kamu bilang sendiri bahwa aku dalam kondisi pingsan, jadi gak mungkin aku tidur bareng sama. Kamu sengaja melakukan ini kan? Untuk merusak rumah tangga yang sekarang sedang aku bina. Enggak. Aku sama sekali nggak ada niat buat merusak rumah tangga kamu. Aku udah ikhlas kalaupun nanti kamu pengen jalanin rumah tangga kamu sama Arsy. Aku akan coba terima perpisahan kita berdua. Walaupun aku nggak bisa bohong kalau aku masih sangat mencintai kamu. Tapi kalau kamu akan bahagia, aku akan ikhlasin kamu walaupun itu sama perempuan lain. Cuma sekarang aku bingung. Aku takut sama kehamilan ini dan aku takut ketika dia lahir dia nggak punya ayah. Cari ayah yang sebenarnya. Kamu minta tanggung jawab sama dia terhadap laki-laki yang telah mengambil kamu. Dan saya yakin itu bukan saya orang. Ya enggak lah, gue gak mau banget tuh kelihatan kayak butuh banget sama dia. Ya kalau dia emang suka sama gue, ya dia ngejar-ngejar gue dong, ya gak sih? Nah bener banget loh, ini baru sikap yang keren. Sebagai cewek, kita tuh gak boleh kelihatan ngejar cowok duluan. Ya walaupun lo udah ngebet banget sih pengen nembak alias gak tahan. Apaan? Siapa juga yang ngebet, ditembak? Ih enggak deh, gue tuh bukan cewek kayak gitu, sorry ya. Masa sih? Iyalah gue cewek mahal. Iya deh. Oh my, kok sekarang malah hangoutnya sama sesama cewek? Berarti tanda-tanda nih. Tanda-tanda apaan? Tanda-tanda kalau lo udah gak punya cowok. Masa pacaran berakhir. Oh. Ini kayaknya ya cowoknya dia tuh udah bosen deh sama tingkahnya yang kelewatan halu. Makanya diputusin. Ampun, dia lo kasihan banget ya udah balik jomblo lagi. Sotoy banget sih lu pada. Orang gue masih pacaran kok. Ya kalau emang masih pacaran, cowoknya mana? Kok nggak hangout sama cowoknya? Udah ngakuin aja sih kalau tuh putus. Gak usah gengsi gitu deh. Kita itu masih pacaran. Siapa juga yang udah putus? Alah, bohong banget. Kau tukang ngibul lo. Halu. Apa lo bilang halu? Yang ada nih ya, lo pada nih yang halu. Soalnya suka ngarang cerita sendiri, bikin cerita-cerita sendiri di otak kalian. Padahal mah sukanya ngadi-ngadi. Lagi lo pada kenapa sirik banget sih? Iri ya? Sirik. Sirik
Tanda nggak mampu gak sih? Ya jelas lah, secara kan mereka ini nggak pernah pacaran ya, nggak pernah ngerasain tuh gimana disayang cowok, dibelai sama cowok, iri ya. Aduh, kasihan banget sih. Kamu kok tega ngomong kayak gitu, sayang? Aku sama sekali nggak pernah tidur sama laki-laki lain. Anak yang aku kandung ini anak kamu. Kamu ayahnya. Gak mungkin. Gak mungkin aku cuma tidur bareng sama kamu. Gak ngapa-ngapain kamu. Terus kamu bisa hamil. Kamu pasti bohong. Aku nggak bohong. Kenapa bisa secepat ini? Aku juga nggak tahu, makanya kita berdua harus cepat menikah supaya orang nggak tahu kalau aku hamil di luar nikah. Kalau kamu sampai nggak nikahin aku nggak tahu aku harus gimana. Kamu jangan ngada-ngada, Ran. Kamu sengaja kan mengarang cerita supaya aku nikahin kamu. Enggak, Ran. Saya tidak akan terperdaya sama kamu. Ya udah. Kalau kamu emang nggak mau nikahin aku nggak akan tuntut kamu. Aku akan coba ikhlas kalau aku akan melahirkan sendirian tanpa pendamping. Dan tanpa adanya pengakuan dari ayahnya. Aku akan tetap besarin anak ini walaupun kamu nggak nikahin aku. Tapi aku nggak tahu nanti ketika dia besar mungkin dia akan dihina karena dia nggak punya ayah. Oke. Aku akan tanggung jawab. Kasih aku waktu. Aku minta kamu sabar. Aku akan cari solusi. Kamu nggak perlu pikirin aku. Jangan sampai kamu menceraikan Arsy cuma gara-gara aku. Aku sama Arsy itu sama-sama perempuan. Aku nggak mau kamu sakitin Arsy. Karena aku tahu rasanya gimana. Sesama perempuan kita bisa ngerasain. Aku pasti akan tanggung jawab, Rani. Cuma aku minta kamu sabar. Dan tolong jangan tahu siapapun. Apalagi papaku. Aku mau sama kamu.